Jadi kepada jemaah yang masih ada di luar yang mau melaksanakan sholat Jumat agar segera masuk ke ruangan masjid. Yang aku sebelum khutbah dimulai mohon tidak ngobrol berdekat mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra inna 'iddatash shuhuri 'indallahi ithna 'ashara shahran fi kitabillah. Pada jemaah yang masih ada di luar yang mau melaksanakan sholat Jumat dan segera masuk ke ruangan masjid. Yang aku sebelum
untuk kali mohon tidak ngobrol berdekat dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas falah. Hayya 'alas falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra inna 'iddatash shuhuri 'indallahi ithna 'ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat dan kasih Allah. Pada Jumat yang berbahagia ini Allah perkenankan kembali kita di majlis dalam keadaan dalam umum, dan Allah berikan ruang dan waktu kesempatan kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa kembali berwajah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keadaan kita adalah baik.
Salam dan salam terima juga selalu kepada suri dari kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang merupakan ada yang sungguh mulia dalam setiap kehidupan. Semoga kita termasuk umat yang telah mendapatkan satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan satu kali berwasiat kepada diri sendiri khusus untuk diri sendiri. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keadaan kita hingga mencapai ketakwaan. Yang sebaik-baik adalah takwa. Dan tasawwufu fa inna khairan. Pada kesempatan kali berkaitan dengan bagaimana rasanya kita jika mendatangkan Allah. Jika mendatangkan Allah tentu rasa bahagia yang kita nanti. Jangankan kamu Allah, kamu manusia pun kita akan berbahagia. Namun tak ada takkan Allah yang memberikan harapan kita ke depan, kita harus bersiap lebih giat kembali dan lebih meningkatkan kualitas iman kembali agar tahu yang akan datang Allah senantiasa dengan sifat kembali kepada kita. Sebentar lagi tentu yang dinantikan tahun baru daripada umat Islam. Sungguh diharapkan bagi umat Islam. Sedikit mencoba ayat Al-Quran yang tadi saya sampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 30. Allah berkata, "Inna 'iddat asyhuri Allah inna asyhara syahr." Sungguhnya bulan menurut pandangan Allah ada 12. Dalam hitungan satu tahun itu ada 12 bulan. Tentu bulan Hijriah bukan Masehi. Karena dalam umat Islam hanya bulan Hijriah yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui Tuhan itu kita. Dalam bulan Masehi tahu antara Hijriah tidak tahu. Allah menerangkan dalam ayat tersebut, sesungguhnya pada satu tahun itu ada 12 bulan dalam hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita itu sudah ditentukan dalam Al-Quran. Maka di antara 12 bulan itu, yang makhluk samawati wal ardh. Dalam hitungan 12 bulan itu, Allah menciptakan langit, bumi dan juga isi. Kalau perlu dicatat, ini ada 40. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita umat Islam wajib melakukan. Bukan hanya menyebutnya, bukan menyambutnya saja, tetapi lebih ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengisi waktu 4 bulan itu dengan penuh ibadah dan penuh meningkatkan kualitas iman. Bulan apa saja yang Allah hormati di antara 12 yang tadi? Yang ke-12 yang tadi itu yang pertama adalah Dzulqa'dah. Yang kedua kita lalui. Yang kedua Dzulhijjah. Mari kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu di bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan berikutnya Muharram, yaitu tahun baru Islam. Bukan menyambut tahun barunya, tapi lebih mengagungkan bulan Muharramnya. Dan yang keempat adalah Rajab. Ini adalah 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihormati. Artinya di antara 4 bulan itu Allah amankan untuk berperang, kecuali dalam kondisi terdesak oleh umat yang lain. Tentu bukan memerangi, tetapi melawan, lebih mempertahankan diri, maka dipertahankan. Tapi kalau memerangi musuh di 4 bulan ini adalah haram. Karena 4 bulan ini sungguh diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kami sampaikan berkaitan dengan bulan Muharram.
rasa bahagia yang dinanti oleh kita. Tahun baru bagi umat Islam bukan semata-mata menyambut tahun barunya dengan merayakan berbagai kegiatan, rangkaian malam tahun baru Islamnya. Bukan itu yang diharapkan. Ada momen yang lebih penting di bulan Muharram. Salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israil ketika itu dari penjajahan Fir'aun dan pasukannya. Apabila beliau Allah selamatkan dari penjajahan Fir'aun, ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan di depan para sahabat. Dan tak kalah pulang dari Makkah ke Madinah, Rasul hadir. Orang-orang pada berpuasa ya Rasulullah. Yaitu ketika ini tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura dalam bahasa Arab. Pada akhirnya Rasul bertanya, apa yang kamu lakukan? Maka ketika itu orang-orang menjawab, anak sanggup ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, anak aku di Musa. Bukan kalian yang mestinya puasa, tapi aku yang lebih berhak menjalankan sunnah ini. Kata Rasulullah SAW. Artinya ketika itu ikut-ikutan mereka orang-orang Yahudi berpuasa pula tanggal 10 Muharram. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan di antara syahadat untuk membedakan bagaimana saumnya di bulan Muharram tanggal 10 itu dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi yang ikut-ikutan puasa. Maka Nabi mengatakan tidak kanal amul mukbil, tidak kanal amul mukbil. Jika tahun depan ada umur panjang, tidak kanal amul mukbil. Jika Allah pertemukan dengan tahun depan, ya, maka sunnah yaum atas, insya Allah kami akan puasa, kami akan sahur tanggal 9-nya di bulan Muharram untuk membedakan mana saumnya orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Kan orang-orang Yahudi selalu mengikuti jejak umat Islam, suka mewarnai dan menyerupai seolah-olah hal yang musyrik padahal bukan. Karena mereka berniat bukan karena puasa kata Allah, tapi ada unsur yang lain. Sementara kita orang yang beriman, segala sesuatu hanya mengharap ridha Allah. Dalam bahasa Arab disebut mukhlis, penuh dengan ikhlas. Maka ketika itu sampai tahun berikutnya, Nabi tidak keburu. Allah panggil, usianya belum nyampe ke tahun berikutnya. Lantas bagaimana dengan kita sebagai umat Islam menghadapi hal yang seperti ini? Maka disebut sunnah hamiyah, sunnah yang disita-cita oleh Nabi dan boleh kita jalankan. Saum di tanggal 9 bulan Muharram disebut dalam bahasa Arab Tasu'a Asyura. Tasu'a itu diambil dari bahasa Arab Tis'atun 9, Asyura yaitu 10 dari Asyara. Maka bagi kita disunahkan saum Tasu'a Asyura 2 hari di bulan Muharram, angka 9 dan 10 Muharram, untuk membedakan saumnya kita dengan mereka orang-orang Yahudi. Maka disebut dikatakan itu adalah sunnah hamiyah, sunnah yang disebut dikatakan itu adalah sunnah hamiyah, sunnah yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun Rasulullah belum sempat menjalankan kepada saum tersebut angka 9 karena Allah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam senantiasa mewujudkan keinginan Rasulullah dengan menjalankan saum yang disebut dengan Tasu'a tanggal 9 dan juga Asyura tanggal 10. Hadirin sudah memahami Allah. Maka hal yang demikian adalah merupakan hal yang positif. Kenapa sampai Rasul mengistimewakan saum Tasu'a Asyura? Rasulullah SAW sampaikan karena saum Tasu'a Asyura tanggal 9-10 bulan Muharram akan menghapus dosa 1 tahun al-madiyah yang telah lalu, yang telah lewat. Oleh karena itu berbahagia dan bersemangatlah untuk mengisi hari-hari di bulan Muharram dengan kualitas amal ibadah kita harus lebih meningkat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa na'ibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal muttaqin. Hadirin sekalian,
Dari lagi kali yang diyakini itu adalah agama yang lurus, yang kamu harus ikuti yang Rasulullah SAW dalam menjalankan saum Asyura. Dan tidak ada yang perintah kecuali perintah yang berkaitan dengan saum Asyura. Maka Allah berfirman dalam masih ayat yang tadi, "Fala tadrimu fihinna." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Angkusan jangan di bulan 4 itu. Tidak boleh menzalimi diri sendiri. Yang mestinya 4 bulan itu dimuliakan, diagungkan, dan boleh Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sementara kamu menghinakan diri sendiri dengan berbagai hal yang buruk, maka ini sungguh zalim. Oleh karena itu, jika ada musuh-musuhmu yang senantiasa memerangi kamu, maka kamu wajib mempertahankan diri. Asalkan kamu jangan memulai peperangan tersebut di bulan yang dimuliakan Allah SWT. Untuk berharap hanya kepada Allah semata, mudah-mudahan momen yang terbaik di bulan Muharram bukan semata-mata kita merayakannya, tidak perlu, cukup dengan berzikir, meningkatkan kualitas amal ibadah kita, membaca Al-Quran, berbagi kebaikan saat itu. Maka insya Allah ini adalah hal yang positif. Ada saudara-saudara kita yang merayakannya dengan cara berkeliling untuk mengenalkan bulan Islam, tidak ada salahnya. Namun apakah tepat atau tidak di situasi sekarang? Karena situasi sekarang ada medsos, cukup dengan medsos saja orang mengetahui. Seperti ada yang gerhana bulan dan matahari. Dulu orang yang merayakannya jangan asing, agama baru. Padahal itu sunnah Rasulullah yang dicontohkan oleh Nabi untuk sholat. Sekarang sudah ada medsos, mudah untuk diakses, mudah untuk dibaca dan dipelajari. Oleh karena itu, jika ada pun, maka berbaik-baiklah kita. Bukan semata-mata berkeliling kalau kamu membawa nomor dan sebagainya. Tapi bagi musuh itu ada hal yang lain, bagi mereka agama Majusi. Sementara kalau itu umat Islam perlu mewaspadai juga. Rangkaian acara di malam Muharram itu tak sedikit yang dicampur adukan antara hak dan batin. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang paling pokok, bagaimana memuliakan 4 bulan itu, salah satunya adalah bulan Muharram. Mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala rangkaian daripada Muharram sangat banyak istimewaannya. Namun salah satunya adalah Allah selamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israil dari cengkraman, yaitu Fir'aun dan pasukannya. Semoga saudara-saudara kita termasuk yang sekarang lagi dalam cengkraman orang-orang Yahudi, yaitu Palestina, orang-orang Israel, dia lagi mencari celah untuk menghancurkan Palestina. Namun janji Allah dalam Al-Quran sangat jelas. Kalau sekarang hitungan matematik mati kutu dalam hitungan 1 hari bisa belum hantar satu daerah yang kecil dibombardir dari sana sini. Namun kekuasaan Allah tidak seperti itu. Sekarang berbulan-bulan rasanya malu mereka Israel tetap untuk mempertahankan kesalahannya yang sudah dilakukan. Dan kita umat Islam jangan kalian jangan terbiasa dan terbius dengan tayangan-tayangan televisi yang kadang-kadang hari itu tidak meninggalkan bagaimana saudara kita nasibnya di Palestina. Kalau setiap hari merilis berita-berita yang masuk di Al Jazeera, sungguh luar biasa. Mereka sangat besar ujiannya dan layak mendapatkan surga yang kuat bagi mereka yang ada di bumi. Semoga cita-cita mereka terlaksana dunia dan akhirat ini. Termasuk kita bangsa Indonesia yang besar, umat Islam yang selalu memotivasi dan mendorong mereka jangan pernah putus asa. Jika ada rezeki dikirimkan, jika ada rezeki dikirimkan untuk membantu saudara-saudara. Dan kita sudah nonton, sudah hampir padam ini. Rasa kecintaan bagaimana ini? Sudah tidak ada lagi istilahnya semangat menggebu-gebu berkaitan dengan mereka. Hampir padam, namun saudara-saudara kita masih ada yang terus melakukannya. Dan sungguh luar biasa. Itu adalah perjuangan yang harus kita akui, ya, dan harus kita apresiasi dengan anjuran jempol yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orangnya yang senantiasa berempati kepada saudara-saudara yang ada di Palestina. Jauh beda dengan Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Israel dari cengkraman Fir'aun. Menurut hitungan logika dan matematik bisa hancur ketika itu.
Nabi Musa tidak punya kekuatan, tidak punya pasukan, namun Allah selamatkan. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran. Ini kan sebuah yang sungguh keistimewaan akhiratku. Jika kamu menolong agama Allah dengan ketulusan hati, maka Allah akan tolong kamu. Dan Allah akan letakkan agamanya dalam hati. Dan juga Allah akan kokohkan jadi hati kamu di muka bumi. Maka mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang diuji keimanan senantiasa Allah tetapkan di surga. Mari kita sama-sama mohon perlindungan kepada hari Jumat yang berbahagia ini. Tentu doa-doa kita sekali. Semoga doa-doa kita yang diajarkan kepada Allah senantiasa diterima. Khusus untuk keluarga tercinta, umum untuk saudara kita muslim semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan. Ya Rabbana rahmatullah Allahumma zidni wa walidayya warhamhuma Rabbi habibna sholihin Rabbi ja'alni muqim as-salati wa dhurriyyati Allahumma izzal Islam wal muslimin khusus Rabbi di Indonesia wal muslimin. Ya Allah yang berhormat, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami dan berikan perlindungan kepada saudara-saudara kami, dan selamatkan jiwa-jiwa orang-orang yang soleh dan senantiasa lindungi keluarga kami tercinta dimanapun berada dan mudah-mudahan dunia. Ya Allah, tinggalkanlah kami bagi musibah dan malapetaka yang ada. Negeri tercinta pada dan Taiwan warung baru yang disebut dengan yang semoga Allah tetap lindungi sampai akhir dan tetap kita bersama kumpul di keluarga dunia bahkan sampai kelak di akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu wa qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuliskan dalam tempat yang kosong diisi. Anak-anak sudah ada yang ngobrol. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga Allah akan kokohkan yaitu hati-hati kamu di muka bumi. Maka mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang diuji keimanannya senantiasa Allah tetapkan di surga ini. Mari kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah. Hari Jumat yang berbahagia ini tentu doa-doa kita dikabul. Semoga doa-doa kita yang dipanjatkan kepada Allah senantiasa didengar, khusus untuk keluarga tercinta ini, umum untuk saudara kita muslim muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan. Ya Rabbana rahmatullah syukri. Allahumma ighfir wa walidayya warhamhuma kama rabbayani Rabbi habibna sholihin Rabbi ja'alni muqim as-salati wa dhurriyyati Allahumma izzal Islam wal muslimin khusus Rabbi di Indonesia wal muslimin. Ya Allah yang berhormat, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami dan berikan perlindungan kepada saudara-saudara kami dimanapun berada dan selamatkan jiwa-jiwa orang-orang yang soleh dan senantiasa lindungi keluarga kami tercinta dimanapun berada dan mudah-mudahan dunia. Ya Allah yang berhormat,
Hindarkanlah kami dari musibah dan malapetaka yang ada. Berikan cinta padamu Thayyibatu warahmatullahi wabarakatuh yang disebut dengan yang tadi. Semoga Allah tetapkan dilindungi sampai akhir dunia dan tetap kita bersama hukum di dunia bahkan sampai kelak di akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Makanan ya boleh ngobrol. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والله
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويوليكم الله نفسا والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.